Hai gengs, hari ini aku pengen iseng-iseng review mobilku sendiri ya. Kebetulan aku sekarang pakai Civic VTI tahun 2003. Orang-orang biasanya nyebutnya Civic ES. Nah ini kita lihat ya di belakangku, aku bisa jelasin apa aja yang aku pakai, apa aja yang sudah aku modifikasi. Oke, kita simak terus ya videonya. Oke, ini kita mulai ya dari depan dulu kayaknya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat ya, di sini cuman aku nggak banyak melakukan modifikasi sih, cuman eye catching aja lah, biar kelihatan sedap aja. Sebenarnya semua ini standar alias stok gitu biasanya orang bilang ya. Nah, di sini aku bisa nunjukin yang pertama yang paling kelihatan biru-biru nih. Biru-biru nih oil cooler ya. Dia membantu pendinginan oli lewat udara. Jadi di sini ada dua selang, itu masuk ke mesin. Jadi tekanan ke depan, masuk ke celah-celah sini. Ini ya ada garis-garis ini. Kisi-kisinya itu terus diputar lagi, masuk ke barang mesin dan begitu seterusnya. Nah ini selangnya pakai selang khusus juga, yang selang bertekanan ya. Nah ini masuk terus tembus lagi ke sini. Nah di sini ada sandwich, orang-orang kalau bulu bilang sandwich. Di sini kalau aku bilang sih oil relocation ya. Jadi yang dari filter oli yang di bawah aku pindahin ke atas. Nah tapi repotnya kalau diganti pada saat mesin digunakan, dia olinya tumpah. Nah caranya, biarkan mesin itu 1 hari, misalnya kita gampang tinggal putar gini atau pakai alat khusus untuk buka filternya, terus kita gantikan. Olinya sudah turun semua kan, kalau pagi tidak ada netes, paling netes 1-2 tipis-tipis gitulah gitu. Terus sini aku juga ganti ini seperti yang kemarin di video sebelumnya, masang air filter ya. Sini ada pipa 3 in. Terus ini seperti yang aku jelasin kemarin, ini elbow Samco, ini merek Samco. Ini aku reducer ya, dari 3 dia ke 2,5 ke intake body throttle Terus masih standar semua juga ya. Terus ini aku juga kasih udara. Ini aku pakai dari motor, tapi sama aja. Di sini ada extensionnya karet ya. Nah, itu bisa, ini aku juga tambahin selang biar pas. Kalau masuk sini nggak cukup kena bukan fuel rail, kabel, tempatnya kabel kalau nggak salah, kabel yang dibungkus sama plastik ini. Oke. Terus di sini aku pakai header 441, terus aku wrapping ya. Di sini kabel selang radiatornya aku pakai merek Samco. Tuh, terus di sini filter bensinnya aku pakai merek Ipiman Racing Part Itali. Di sini ada kuning-kuning. Ini sebenarnya tidak direkomendasikan ya. Ini supaya tadi aku bilang eye catching aja. Ini buat minyak koplingnya ya. Ini dikasih sarungan buat supaya minyak rem itu nggak tumpah-tumpah. Kalau terjadi kebocoran dia nggak kemana-mana, karena kan minyak rem merusak cat ya, dan yang part-part yang lain di bawahnya itu ya. Mungkin yang itu yang dari bidang sektor mesinnya, mungkin itu yang banyak yang beberapa aja berubah. Sama nih oil capnya pakai custom juga dari tim. Terus yang lain masih standar, nih. Ini aku cat warna silver buat cadangan air wiper ya, buat wiper sih itu. Terus yang lainnya masih standar. Terus di sini dari lampunya aku black housing ya. Nah dalam ini aslinya warnanya chrome seperti lampu yang dalamnya ini, tapi aku cat ini biar kelihatan agak serem dikit lah. Ini sebenarnya lampunya ini kan modelnya USDM, ini warnanya orange gitu ya. Ini asli bawaannya juga, tapi ini produknya ini bisa dibilang bukan orisinilnya, cuma sudah diganti sama pemilik lamanya. Terus aku cuman ngecat dalamnya di sini ya, kalau istilahnya orang-orang. Yang lainnya masih standar. Kalau dari bannya ini aku pakai
Peleknya Chevrolet Spin. Dia speknya peleknya ini R15 lebarnya 6, PCD-nya 4x100 tanpa ubahan ya. Biasanya kan banyak yang di custom ngambil peleknya, sini di custom lagi. Ini peleknya Chevrolet Spin Amerika kan, cuman anehnya ini made in Korea, nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin joinan antara perusahaan Amerika dan Korea gitu. Kalau shockbreakernya juga masih standar tapi bersih. Tuh kolong-kolongnya bersihin semua. Tuh gearbox, mesin. Jadi nggak luarnya aja yang bersih, tapi semuanya aku bersihin. Tuh dalamnya pelek pun juga aku bersihin. Cakramnya tuh bungkusnya apa, pelindung cakramnya juga aku bersihin semua. Jadi biar nggak kelihatan bersih-bersihan luar aja. Ini juga aku poles. Paling nggak kalau aku bisa poles tuh sekitar berapa bulan sekali ya, 2 bulan sekali lah. Nah itu dari belakang, di belakang jok bloknya aku trondolin ya sengaja ya buat supaya ringan. Jadi jok belakang, karpet semua aku lepasin. Itu sebenarnya buat memperingan mobil aja sih. Orang Batak bilang weight reduction gitu ya. Itu aku lepasin semua, jadi termasuk atapnya juga tuh. Memang resikonya agak panas. Mobilnya ini bobot semua, kalau terlalu semua aku dek lepas ini panel-panelnya, door trim dan segala macem, itu sekitar bobot mengurangi 130 kilo. Itu yang luar biasa tuh. Jok depan yang jok aslinya itu berat sebelah kanan 22 kilo, sudah aku timbang ya. Sebelah kiri 20 kilo, itu jok aslinya. Nah ini aku ganti replika dari Sparko ya. Nah ini sudah cukup menurutku ya, kalau kita nggak terlalu kompetisi serius ya. Kalau mungkin kompetisi serius, aku mungkin ganti jok yang asli, karena ini buat harian ya, buat gaya-gayaan. Duitnya juga mepet. Jadi pakai Sparko. Terus ini juga kebetulan joknya custom, aku minta kabel ini loh, benangnya warna biru jadi sesuai dengan warna mobil. Terus di sini terus Sparkonya lambang-lambang aku nggak minta sama tukangnya, jadi yang di sini, jadi tipenya jok ini apa namanya, nggak bisa reclining ya, semacam bucket seat gitu loh ya, bucket seat lah. Terus ini aku sabuk pengamannya pakai Crow 4 titik itu langsung ke chassis, kelihatan nggak ya? Nah pokoknya langsung ke chassis lah. Terus ini sebenarnya kalau apa namanya mau diterapkan benar-benar mau diseriusin mobil balap sih bisa, cuman banyak yang tidak menyarankan bahwa mobil ini sebenarnya berat ya untuk balapan. Tapi aku sih pengen maksain teori itu gitu loh. Nanti kan ini bisa diganti pakai fiber, kacanya polikarbonat, itu bisa apa ini belakang bisa aku juga ganti pakai fiber juga atau karbon fiber, tapi memang biayanya agak besar ya, seperti itu. Terus kita masih banyak ke dalam lagi ya, ini juga aku lepasin semua. Terus ini aku juga pakai replika aja cukup. Terus di sini juga yang kuning-kuning ini semacam adaptor ya, karena kalau nggak pasang ini dia mepet banget tangan sini di tuasnya buat apa namanya lampu sign ini ya, mepet jadi selalu kena. Jadi makanya aku pasang sini ada adaptor, di sini ada boskitnya. Jadi bosket adaptor baru setir, karena juga setirnya nggak celong. Aku nggak suka setir celong ya, aku lebih suka yang agak flat ini. Terus dashboard semua interior yang dashboard pasti standar. Jadi maaf lah tadi keputus. Terus kita lanjutin lagi ya. Nah di sini aku tuasnya pakai skung. Terus di sini sengaja aku lepasin. Jadi yang panel-panel yang berbau gampang terbakar tuh aku lepas ya, kecuali yang ini tengah ini masih ada fungsinya juga buat ya penyimpanan. Di situ tempat minumnya, di situ tempat koin, handphone itu masih kepake karena masih dipakai sehari-hari juga sih, walaupun jarang banget ya, kerjaku di luar kota juga. Nah di sini juga masih ada sun visornya, masih aku pasang tuh. Ini masih aku pasang karena ya gitulah silo. Di sini ada oil tanknya, oil pressure dia. Ya ini oil pressure nih tadi yang itu tekanan olnya, biar aku tahu di, karena pakai oil cooler kalau ada kebocoran kan dia tahu. Kalau misalnya dia
Nah gitu, jadi kebaca gitu loh maksudnya, karena ada selang-selangnya keluar. Kalau di mesin sih nggak terlalu pasti, cuman tahu tekanan aja ya, kebocorannya di mana kan nggak ada, paling ya sil-sil kalau yang masih filter olinya masih nempel di bloknya mesin ya. Nah kebetulan aku udah pindah relokasi itu, jadi harus perlu ini. Jadi kalau kebocoran itu kebocoran selang apa-apa tahu. Jadi ini fungsinya ada juga, nggak sekedar variasi kata gaya-gayaan itu. Terus pindah ke belakang, ini ada strut barnya. Ini sebenarnya punyanya Mitsubishi generasi 3 Evolution 3 ya. Nah cuma aku custom bracketnya di sini ya. Sebenarnya ini harusnya itu harus 2 titik, dari sini nyambungnya ke baut satunya lagi nih. Bautnya harusnya ada meningkat ini, itu supaya lebih rigid lagi ya. Ini karena customnya, belum aku bikinin juga. Terus yang belakang itu juga nah kan kelihatan semua, lepas semua karpet-karpetnya. Di situ ada toolbox, memang ngajak aku bawa karena ya gitu, kalau mobil yang sudah diutak-atik paling nggak kita harus bawa peralatan ya di jalan. Jadi aku jelasin masalah bannya. Aku pakai Axial 123S R15. R nya itu mungkin kebanyakan orang bilangnya R tuh ring ya, ternyata expertnya ban, ahlinya ban itu R itu adalah radial gitu, radial 15 195 50, profilnya seperti itu. Oke, terus ini loh bautnya juga pakai baut besi, bukan yang aluminium. Kalau aluminium itu gampang selek, pakai yang ini cukup. Terus aku pakai spacernya karena aku mau ngambil mobil ini miti. Kalau keton tuh ya, nah sini juga masih ada gap sih, gak usah ceper-ceper banget. Ini pun aja sudah bolak-balik nyanggrok ke mana polisi tidur. Nah di belakang nih aku pakai air diffuser ya, aku cat hitam, aslinya kan warna hitam ya, warna silver, biar aku nggak terlalu suka banyak warna. Jadi mobil itu sebanyak-banyaknya tuh menurutku 2 warna sudah cukup, sudah terlalu banyak kalau menurut saya. Terus dari knalpotnya ini aku pakai Alpino, serinya lupa ya apa ya, yang tahu komen aja ya. R2 V2 apalah itu kurang tahu aku. Nah di situ juga aku berat pipanya aku grab. Terus di situ ada LCA, kalau orang-orang bilang. Nah ini aku pakai orang-orang ada bigsnya, aku lepas yang bawahnya itu bilang bigs apa itulah. Terus di sini kontrol armnya juga aku ganti semua ya. Nah itu kebanyakan orang juga pakai itu juga sih, selain untuk fungsinya untuk supaya mobilnya rigid sih, supaya rigid lah gitu loh. Terus yang belakang ini aku cat warna senada mobil biru. Kebetulan juga ada kompresornya sendiri, jadi aku ngecat sendiri di rumah gitu guys. Yang lainnya masih standar ya, mesin juga masih standar, jadi tidak banyak perubahan. Nah kalian bisa lihat di belakang itu peralatan perkakas besinya itu dulu besar, terus aku kecilin karena tempatnya terlalu kotor. Nah disitu ada knalpot juga. Itu pipa suaranya berisik banget. Itu cat pilok yang kalau mau nambal sedikit aku pakai itu ya. Nah kalau kompresornya kebetulan pinjam teman. Oke, mungkin segitu aja hari ini. Nanti kalian pokoknya ikutin terus videoku ya. Jadi aku berusaha ngupdate terus apa yang aku ganti di mobilku ini ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Makasih, bye bye.